Okay, Assalamualaikum, smart student. Welcome back to English class with Miss Lisna. And today we're gonna learn English again. But before that, let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so today we're gonna learn about new material that is apologizing. Do you know what is apologizing? Ada yang tahu nggak sih apa sih apologizing? Setelah kemarin kita will learn about saying thanks, saying goodbye. Ya, today we gonna learn about saying sorry. Atau biasa juga disebut dengan apologizing. Okay, are you ready, smart student? You have to ready, okay? And this is the learning objective of today's materials. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, identifying social function of apologizing statements. Jadi kita akan mengidentifikasi nih apa sih fungsi sosial dari bisa mengucapkan permintaan maaf ini. Kemudian knowing structure text, bagaimana cara membuat apologizing, strukturnya, dan yang terakhir adalah we can write apologizing statement. Jadi kita bisa membuat statement permintaan maaf. Okay, let's move to the next slide. Nah, ini dia. When we do something wrong to our friends, we need to apologize. Also, when our friends apologize for something they have done, we need to forgive them. Forgiving each other will keep our friendship last long. Nah, ini dia nih social function dari pembelajaran hari ini. Ketika kita melakukan sesuatu yang salah kepada teman kita, we need to apologize. Kita harus memohon maaf. Juga, ketika teman kita apologize for something they have done, ketika teman kita melakukan kesalahan yang mereka perbuat, we need to forgive them. Kita juga harus memaafkan mereka. Kenapa? Because forgiving each other will keep our friendship last long. Karena meminta maaf dan juga memaafkan itu akan membuat persahabatan kita itu akan kekal, last long, atau silaturahmi kita akan terjaga. Jadi tidak hanya soal friendship aja ya, tapi ketika kita melakukan kesalahan kepada siapapun, orang tua kita, guru, teman, kita harus meminta maaf. Okay, let's see. And this is the example. Nah, lalu apa sih apologizing? Atau memohon maaf? Oke, jadi to apologize atau memohon maaf is to tell someone that you are sorry for having done something that has caused him inconvenience or unhappiness. Jadi, memohon maaf itu adalah memberitahu seseorang bahwa kamu sangat menyesali telah berbuat sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak nyaman atau tidak senang. Nah, as a human, we always do something wrong and always made a mistake, so it's better for us to learn about this today. Ya, jadi penting untuk kita mempelajari apologizing. Okay, next, this is the expression to ask forgiveness. Apa saja sih ekspresinya? First, I am really sorry. Aku sangat mohon maaf. I'm so sorry. Sorry for. Nah, ini yang titik-titik ini bisa diisi oleh perbuatannya apa? I'd like to apologize for titik-titik. I'd like ini singkatan dari I would like to apologize for titik-titik. Please accept my apologies. Please forgive me. Ini example, ini kata-katanya. I'm really sorry, Peter. Aku sangat minta maaf, Peter, for losing your book. Karena telah menghilangkan bukumu. I'm so sorry for taking your DVD. Aku minta maaf karena telah mengambil DVD-mu. I'd like to apologize for the dirt at your shirt. Saya mau meminta maaf karena telah mengotori bajumu. Please accept my apology. Aku mohon terima permintaan maafku karena for eating all the fruit. Nah, siapa nih yang suka makan buah-buahan? And then next, please forgive me for breaking your glasses. Mohon maafkan aku karena telah memecahkan kacamatamu. Ini adalah expression to ask forgiveness. So you have to know this. Oke, jadi dihafalkan ya, jangan lupa. Oke, next. Nah, ini ada yang lainnya. Karena ketika kita mau meminta maaf kepada orang lain, itu ternyata banyak. Tidak hanya sorry, ya. It's not about sorry, but we can use this. Tapi yang harus kalian hafal tetap yang ini aja ya, yang utama. Ini tambahan.
I do apologize for, I must apologize for, I apologize for. Ini titik-titiknya bisa dituliskan dengan kesalahan kalian. I'd like to apologize for, I'm so sorry for, I shouldn't have, it's all my fault, I ashamed of, please forgive me for, accuse me for, I'm terribly sorry for, pardon me for. Ya, ini banyak sekali. Oke, next, ini dia. Nah, seperti yang tadi Miss katakan, bahwa kita harus juga memaafkan orang lain kalau orang lain ada yang meminta maaf atau memohon maaf kepada kita. Nah, expression to give forgiveness. Ini adalah untuk memaafkan. Jadi, forgiveness itu memaafkan. Nah, ini ada ekspresinya nih. That's okay. Gak apa-apa gitu ya. Tidak apa-apa. It's fine. Tidak apa-apa. No problem. Tidak masalah. Don't worry about it. Jangan khawatir tentang itu. Never mind, sudah lupakan saja ya. Itu. Nah, ini yang harus kalian hafal. Nah, ini tambahannya nih, ternyata banyak juga ya untuk memaafkan orang lain. That's alright, don't apologize. It doesn't matter. Don't worry about it. Don't mention it. I quite understand. You couldn't help it. Nah, ini dibacanya couldn't ya, jangan could. Nah, jangan. Jadi langsung aja couldn't. Forget about it, don't worry about it, no harm done. Nah, kalian juga bisa kunjungi ini di https://culturegaps.com. Di sini juga ada banyak phrases yang tentang apologizing. Oke, next. Nah, ini kita lihat ya. Ini kita masuk ke structure text. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa membuat kalimat permintaan maaf? Oke, let's read the following expression to ask for forgiveness. And nih, pay attention dan perhatikan to the word in the bold. Jadi yang di boldnya kita harus perhatikan. Sorry for keeping you wait. Maaf karena telah membuatmu menunggu. Please accept my apology for breaking your brown vase. I'm sorry for ignoring your message. Maaf karena telah mengabaikan pesanmu. Forgive me for breaking your glass. Maaf karena telah memecahkan gelasmu. Sorry for not coming to your party last night. Maaf karena tidak datang ke pestamu semalam. I apologize for not keeping our secret. Aku minta maaf karena tidak menjaga rahasia kita. Nah, kita baca ini nih. The word in the bold show our fault. Jadi yang dihitamkan atau ditebalkan itu menunjukkan kesalahan kita. Keeping you wait, breaking your brown face, ignoring your message, ya. Your message, breaking your glass. Nah, ini fault semua ya. Jadi, one of the ways to show our fault is by using for ditambah verb ing. Jadi, ketika setelah for itu pasti kata kerja, ya misalkan breaking, bisa tuh tambah ing. Ini kan breaking dari break nih. Ignoring kan dari ignore. Nah, tambah ing. Gitu caranya. And look at the how we use not in the last two expression above. Jadi kalau misalkan tidak nih, sorry for not coming. Maaf karena tidak datang ke pestamu tadi malam. Nah, kita tulis aja not-nya itu setelah for. Very simple ya, bisa ya. Oke, and now it's activity times atau waktunya tugas. Ya, jadi ini activity yang pertama. Lihat nih petunjuknya nih baik-baik. Change the word in brackets into the correct forms. Jadi kita harus mengubah nih yang ada dalam kurung ini. Tadi kan sudah tahu ya strukturnya. Kalau setelah for itu harus pakai apa? Pinter, harus pakai ing. I'm really sorry for. Ini kan baru not come nih. Berarti harusnya apa? Miss berikan contoh ya, nomor 1 ya. I'm really sorry for not coming to our meeting. Nah, yang betul itu. Jadi tinggal ditulis aja. Nah, ini apa ya? Be jadi apa nih tambah ing? Lose jadi apa nih? Tear, merobek apa ya? Pakai ing. Oke, gampang ya. Ini dikerjakan. Kemudian, nah, ini ada lagi nih. Ini activity 2. Kalau ini ada dialogue, tapi belum lengkap. So, you have to complete this dialogue. Contohnya bagaimana, Miss? Miss berikan contoh dialog yang pertama ya. Kita fokus ke dialog Andi dulu. Hi Sylvie, sorry for leaving you here yesterday. Hai Sylvie, maaf karena telah meninggalkanmu di sini kemarin, kata Andi. Sylvie kira-kira jawabnya apa ya? Pasti memaafkan kan, karena Andi telah meminta maaf. Kata-kata untuk memaafkan tadi apa saja ya? Misalkan Sylvie jawab, it's okay, atau no problem, don't worry about it,
Don't mention it. Banyak ya, jadi tinggal dilengkapi saja. Mudah ya? Oke, dan yang ketiga ini, yaitu please make 3 sentences of apologizing. Jadi kita buat 3 kalimat tentang permohonan maaf. Oke, dan tugasnya kalian upload di LMS SMP Islam Cendekia Cianjur Boarding School. Jadi kalian masuk ke LMS-nya, kemudian tugas, kemudian cari task third meeting tentang apologizing. Kemudian upload deh. Oke? It's very simple, right? Good job. And yeah, that's all for today material about apologizing. If you have any question, just call me atau bisa nge-WA aja ke Miss ya, bisa di grup kelas kalian juga, insya Allah Miss akan standby. Jadi dikerjakan tugasnya ya, mulai dari activity 1, activity 2, activity 3, kemudian ditulis di buku catatan boleh, atau ditulis di Microsoft Word juga boleh, tapi Miss lebih appreciate if you do it on your notebook. Jadi di catatan kalian, ditulis di catatan kalian, kemudian difotokan, hasilnya kemudian di-upload di LMS SMP Islam Cendekia Cianjur Boarding School. Okay, smart student, that's all for today material. Don't forget to say or to recite Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And if you have a question, you can ask me on WhatsApp ya. WhatsApp group boleh atau Japri juga boleh. And I remind you, because tomorrow is a Thursday, ya, kalian sebagai bagian dari SICC, itu di SICC ada weekly routine every Thursday, jadi semua siswa dan guru selalu menggunakan bahasa Inggris atau Arab setiap hari Kamis biasanya. Karena kita sekarang sedang BDR atau belajar dari rumah, nah ini sekarang pindah nih. Jadi kalau kalian mau berpartisipasi di acara SICC English Arabic Day, you can post atau upload content in your social media, biasanya di Instagram. Boleh video, boleh quotes ya, kata-kata motivasi dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab. Yang positif-positif ya nak kontennya. Kemudian tag Instagram official Cendekia dan put SICC English Arabic Day. Kalau misalkan kontennya dalam bahasa Inggris, you can put this SICC English Day. Kalau dalam bahasa Arab, you can put this SICC Arabic Day. Jadi setiap hari Kamis, pastikan kalian selalu update in English content atau Arabic content. Okay, that's all for me. Thank you so much smart student for watching this video ya. Jadi yang menonton video dari awal sampai akhir mengerjakan tugasnya, insya Allah Miss akan berikan bintang 3 ya, 3 star for you. Jadi nanti laporan saja ke Miss atau komen di komentar di YouTube ini. Okay, smart student, thank you so much for watching this video. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum.